Masih bersama kami, Saifuddin. Oke, di sini kita akan uji coba yang namanya remote monitoring system untuk PLTS. Jadi di sini adalah box panelnya ya. Jadi ada di sini box panelnya. Nah, jadi intinya adalah kita membuat project remote monitoring system di mana ada industrial PC dan smart logger dari Huawei seperti itu. Oke, untuk selengkapnya kita akan review satu per satu. Oke guys, di sini kita akan menguji coba remote monitoring system. Di sini kalau kita tutup, ini harus di kunci seperti itu. Dan kalau dari kunci nggak bisa dibuka. Oke. Dan di sini ada serial numbernya dari Edutik seperti itu ya, untuk identitas daripada produknya Edutik tekan. Nah ini setelah itu teman-teman diputar ke kiri seperti itu ya. Setelah diputar silakan dibuka seperti itu. Nah ini adalah sistem UPS nya di sini seperti itu ya. Ini sebagai power backup seperti itu. Dan di sini ada listrik inputnya. Jadi listrik inputnya ini adalah sumber utamanya. Itu silahkan teman-teman langsung di input saja seperti itu ya. Dan kita jangan lupa membawa gaman. Ini gamannya adalah touchpen. Gitu ya, ilmunya orang listrik kayak gitu ya. Nah ini kita pastikan dulu fasa netralnya itu tidak boleh terbalik ya. Jadi ini line-nya di sini dan ini netralnya nggak ada apinya seperti itu. Jadi ini udah benar seperti itu. Dan ini pastikan dulu ya teman-teman, di atas ini ada apinya kayak gitu ya. Dan ini groundnya nggak ada apinya seperti itu. Jadi ini udah benar seperti itu. Dan ini tinggal di on kan aja ya teman-teman. Kalau udah silahkan dicolokkan aja. Kenapa ini belum hidup? Karena di sini kita menggunakan RRCB untuk meng-on-kan daripada sistemnya seperti itu. Kalau ini belum hidup juga, teman-teman jangan lupa di-on-kan bagian sininya ya. Nah ini bagian isi dari UPS seperti itu. Oke, di sini kita akan melanjutkan penjelasan tadi RMS ya. Di sini ada Smart Logger 3000 Huawei yang mana ini akan mengkolek data dari node sensor. Ini ada node sensornya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, di setiap node sensor ini itu berbeda komunikasinya ya. Jadi ada COM 3, COM 2, COM 1. Nah, ini untuk industrial PC-nya nanti bisa kita remote ya, sehingga dalam kondisi jauh atau ini udah di set di lapangan seperti itu, kita install di lapangan dan kita tidak perlu ke sana, jadi hanya orang teknisinya yang memasang alat ini. Nah untuk sistemnya ini udah independen menggunakan jaringan router Teltonika RUT200 seperti itu. Nah ini RUT200 nya udah ada SIM card-nya sehingga sistem ini udah bisa push data ke server. Nah ini ada switch hub, lalu ini ada arrestor SPD 485, ini ada mechanical thermostat. Ini kalau kita naikkan dia akan mati karena mechanical thermostat ini untuk menyeting suhu ya. Jika di atas 35 maka fan-nya akan on. Nah, jika suhunya di bawah 35 maka fan-nya akan off secara otomatis. Lalu ini ada ini UPS output, ini UPS input, lalu ini untuk router Teltonika, dan ini RRCB, arrestor dan power MCB seperti itu. Nah, ini udah kita kasih keterangannya. Ini input fasa atau load to netral ya. Nah ini input 3 pas sama input CT ini untuk energi meternya atau zero exportnya nanti. Nah kalau ini untuk pin-pin terminal gitu ya, ada output, ada fan control, dan ada power 12 volt seperti ini koneksi smart loggernya seperti itu.
Nah ini ada adaptor IPC sama adaptor logger ya. Jadi adaptornya kita gabungkan di sini. Nah ini ada UPS yang dimana kalau listriknya mati gitu ya. Nah ini sistemnya masih on seperti itu ya. Jadi sistemnya masih on secara otomatis kayak gitu. Oke, selamat malam. Di sini kita akan menguji coba RMS Remote Monitoring System. Di mana di sini saya lakukan remote ya. Apa itu remote? Artinya kita bisa mengendalikan box panel kita kayak gitu ya, atau industrial PC-nya dan loggernya seperti itu. Jadi di sini itu udah ada routernya yang terkoneksi dengan seluler kayak gitu ya, ke 4G lah istilahnya kayak gitu. Ibaratnya di situ udah ada hotspotnya. Lalu kita login AnyDesk ya, AnyDesk. Nah ini kita coba login dan lakukan pengisian ya. Nah, ini kita sudah login. Jadi untuk tampilannya, overview-nya akan seperti ini ya. Untuk tampilan awal sampai tahap ke login. Nah ini tinggal langsung ke monitoring aja kayak gitu ya. Jadi di monitoringnya ini udah ada logger lokalnya. Nah ini untuk parameter-parameternya. Dan ini untuk list yang udah kebaca kayak gitu ya. Nah ini COM 1 di port 5 kayak gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini ada tegangannya yang sudah kebaca itu 233 sama seperti yang di sini seperti itu. Total aktif elektrik ya seperti itu. Dan untuk yang lain parameter temperatur, jadi ada 2 PCB yang di sini sama yang di sana seperti itu ya. Nah ini adalah sensor temperaturnya ya, yang dimana ada COM 2 itu pastinya yang di tengah, COM 2 dan COM 3 ini yang paling ujung sendiri seperti itu. Nah ini temperatur sensornya itu udah kebaca semua seperti itu ya, yang dimana setelah itu datanya ini itu udah bisa juga dikolek oleh industrial PC menggunakan Node-RED seperti itu. Nah datanya seperti apa? Itu datanya akan seperti ini ya teman-teman. Ini kita seperti ini. Jadi ada banyak data seperti itu. Ada 312, 301. Nah ini untuk temperaturnya ya, tinggal dibagi 10 seperti itu. Oke, seperti itu untuk testingnya daripada uji coba Node-RED-nya dan smart logger-nya. Secara basically ini udah bisa. Tinggal nanti disesuaikan di kondisi lapangan aja. Oke. Thank you. Salam berkarya bersama Edutik, selalu jaya, jaya, jaya.